Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita baca hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan tentang diterimanya tobat orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Kita baca hadis yang setelahnya, di mana hadis yang setelahnya ini panjang sekali. Kisah tobatnya Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau tidak ikut perang Tabuk. Baik, mungkin ini kita akhirkan, kita baca hadis yang pendek saja setelahnya. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Nujayd Imran ibn Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayhi fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fasuddat alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla alaiha faqala lahu Umar usalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat qala laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an jadati nafsiha lillahi azza wa jal. Rawahu Muslimun. Dari Abu Nujayd, namanya Imran ibn Husain Al-Khuzai, kunyahnya Abu Nujayd, di mana Imran bin Husain Al-Khuzai beliau masuk Islam ketika perang Khaybar, di mana dikatakan oleh Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, lam nara fil Basrah ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yufaddilu ala Imran bin Husain. Kami tidak melihat di negeri Basrah seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama dibanding Imran bin Husain. Artinya beliau seseorang yang memiliki banyak keutamaan.
Sampai-sampai Muhammad bin Sirin mengatakan, saya tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama di negeri Basrah ketika itu dibanding Imran bin Husain. Barakallahu fikum. Beliau bercerita, annam ra'atan min Juhainata atat Rasulullah, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah. Dalam riwayat Muslim ada seorang wanita dari Ghamid, sehingga dikenal dengan kisah Ghamidiyah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, dalam keadaan ia hamil karena zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, wanita tadi berkata, wahai Rasulullah, saya terkena had, saya melakukan kemaksiatan yang sampai pada tingkatan ditegakkan padanya hukum had, maka tegakkanlah hukum tersebut kepadaku. Fada'a Nabiullah waliyaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya seraya berkata, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Rasulullah perintahkan kepada walinya untuk berbuat baik kepada wanita yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana terkadang perbuatan tersebut menjadikan aib keluarga. Zina ini adalah maksiat yang besar, sehingga bisa jadi keluarganya marah, bisa jadi keluarganya nggak seneng, sehingga perempuan tersebut dicaci maki, kemudian diusir bisa jadi, dan perkara-perkara yang lain yang mungkin bisa timbul. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'ahsin ilaiha, tetaplah berbuat baik kepada wanita ini. Nah, dalam riwayat nama wanita tersebut adalah Haulah binti Khuwailid. Dalam riwayat nama wanita tersebut adalah Haulah binti Khuwailid. Baik. Dalam riwayat lain pula, fa'aqimhu alayya, tegakkanlah hukum atasku. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, tahhirni, sucikanlah aku, sucikanlah aku. Artinya tegakkanlah hukum kepadaku, itu maknanya sucikanlah aku, bersihkanlah dosaku dengan ditegakkan hukum kepadaku. Fa idza wada'at fa'tini. Rasulullah mengatakan apabila ia telah melahirkan anaknya, datangkan ia kepadaku. Fa fa'ala fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasuddat 'alaiha thiyabuha. Summa amara biha farujimat. Kemudian keluarga tersebut menjalankan apa yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika wanita tadi sudah melahirkan anaknya, kemudian dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu fasuddat 'alaiha thiyabuha, pakaiannya ditalikan, kencengkan, dengan harapan nanti pas
ketika dirajam dan bergerak-gerak tidak kelihatan auratnya, sehingga pakainya disudat, kencangkan, ditalikan biar tidak tersingkap auratnya ketika dirajam. Maka kemudian akhirnya wanita tersebut dirajam sebagaimana yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu selesai dirajam, di mana dalam merajam itu adalah dilempar dengan batu, yang batunya tersebut tidak besar, karena kalau besar akan menjadikan cepat meninggal, sehingga kurang merasakan azab akibat dosa yang ia perbuat. Demikian pula tidak begitu kecil, karena kalau terlalu kecil akan menjadikan lama sekali meninggalnya. Maka begitu dirajam kemudian meninggal, lalu dimandikan, kemudian dikafani, summa shalla 'alaiha. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan wanita yang meninggal karena dirajam. Sehingga ketika itu Umar ibn Khattab berkata kepadanya, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Wahai Rasulullah, engkau menyolatkan wanita ini padahal ia telah berzina. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'athum." Sungguh ia telah taubat dengan taubat yang andaikan dibagi taubat ia itu untuk 70 penduduk ahli Madinah yang semuanya berdosa, maka lawasi'athum, niscaya akan mencukupi mereka. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah engkau mendapati yang lebih utama, yang lebih agung dibanding seseorang yang berserah diri, menyerahkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu Muslim. Ini hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anha, yang menceritakan tentang kisah wanita dari Juhainah yang dia berzina, kemudian ia melaporkan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditegakkan padanya hukum, di mana sebagaimana yang dijelaskan para ulama bahwa yang namanya penegakan hukum karena berzina yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjadi kecuali karena i'tiraf, karena pengakuan. Belum pernah penegakan hukum zina dikarenakan persaksian. Belum pernah terjadi penegakan hukum rajam karena zina karena persaksian, itu belum pernah. Yang ada itu karena pengakuan. Karena memang persaksian seseorang itu telah berzina itu perkara yang berat. Sebagaimana disyaratkan harus 4 orang, di mana keempat-empatnya harus melihat, di mana dipersyaratkan keempat-empatnya harus melihat, sebagaimana timbo masuk ke dalam
lubang sumur. Sehingga ini sesuatu yang amat sangat berat. Bagaimana seorang tidak mungkin untuk bisa mengetahui hal yang demikian. Sehingga nggak cukup 2 orang, laki-laki wanita masuk kamar, yang lihat 8 orang. Oh, fulan dan fulanah telah berzina. Tidak bisa. Bahkan yang menuduh nanti yang calonnya dilempari dengan batu atau dicambuk. Kenapa? Karena persaksian yang tidak benar. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Kalau tidak sampai pada tingkatan mengetahui timba masuk dalam lubang sumur, maka tidak sah persaksiannya di hadapan hakim. Sehingga belum pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang dirajam karena persaksian. Bagaimana dalam hadis ini pula, seorang wanita datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengaku bahwa dirinya telah berzina. Maka tegakkanlah hukum rajam untukku. Maka sucikanlah diriku dari kemaksiatan yang telanjur aku perbuat. Seakan-akan demikian ucapan wanita tersebut. Dia rela di dunia ini disiksa sekalipun. Dia rela di dunia ini dia sengsara, bahkan binasa dalam rangka untuk kebahagiaan akhiratnya. Demikian wanita as-sahabiyah. Sehingga patut kalau mereka itu menjadi suri tauladan atau panutan bagi orang-orang yang setelahnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairul qurun, sebaik-baik masa adalah masaku. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Karena memang demikian keadaan mereka. Begitu melakukan perbuatan dosa, begitu melakukan perbuatan maksiat, tidak menunda dan menunda sampai datangnya azab Allah. Akan tetapi dia sendiri yang mengaku, sekeras apapun azab, penderitaan yang bakal ia alami di dunia, tidak seberapa dibanding dengan penderitaan ataupun azab yang bakal dia alami di akhirat kelak. Sehingga wanita ini menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan dirinya untuk ditegakkan padanya hukuman. Sehingga sebagaimana dalam hadis yang lain, jika ada seorang wanita menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditegakkan padanya hukuman. Kemudian Rasulullah mengatakan, abiki junun, apakah engkau gila? Kemudian perempuan tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, barangkali ketika itu engkau cuma meremas-remas saja, tidak sampai pada tingkatan berzina. Tidak ya Rasulullah. Pokoknya Rasulullah memberikan udzur dan udzur banyak sekali, berulang-ulang. Kenapa? Karena konsekuensi dari orang yang i'tiraf, mengaku dirinya telah berzina, padahal dia adalah seorang yang telah nikah dengan pernikahan yang sah, maka konsekuensi hukumannya adalah dirajam sampai mati. Jika karena kasihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan istimalat, memberikan kemungkinan, barangkali sekarang engkau gila, barangkali ketika itu engkau cuma diremas-remas, barangkali ketika itu, dan banyak kemungkinan yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar wanita tersebut selamat, tidak dirajam. Akan tetapi wanita ini tetap menginginkan untuk mensucikan dirinya secepatnya daripada di akhirat kelak. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil walinya untuk
berbuat baik kepadanya. Dia adalah seorang wanita yang sudah berserah diri kepada Allah, mengakui kesalahannya, sehingga tetaplah engkau berbuat baik kepada wanita ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir barangkali dengan sebab pengakuan tersebut akhirnya menjadikan keluarganya marah karena telah membuat aib keluarga, karena telah membuat cacat yakni nasabnya, sehingga karena kekhawatiran tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada keluarganya untuk agar ia tetap diperbuat dengan baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila ia telah melahirkan anaknya, datangkan ia kepadaku. Di sini sebagai dalil bahwa pengakuan dosa untuk ditegakkan hukum itu tidak kepada sembarang orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika itu sebagai Amirul Mukminin, Khalifah, sebagai raja, sehingga wanita ini datang menghadap sang raja untuk ditegakkan padanya hukuman, sehingga hal ini bisa dilakukan hanya ketika seseorang itu berada di negeri kaum muslimin yang ditegakkan padanya hukum Islam, sehingga sangat mungkin ditegakkan padanya rajam. Adapun seseorang datang ke ketua kelompoknya, seseorang datang ke ketua rombongannya untuk ditegakkan padanya hukuman, maka ini perkara yang tidak benar. Di mana wanita ini datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau adalah seorang raja, sehingga demikian pula jika seseorang melakukan sebagaimana yang dilakukan wanita di sini, ini tidak termasuk dari bentuk membuka aibnya, bukan termasuk dari orang yang mujahir, menampak-nampakkan kemaksiatan, bukan. Karena dia lakukan perkara ini yang pertama kepada penguasa, yang kedua dia lakukan perkara ini untuk ditegakkan padanya hukuman, sehingga berbeda dengan keadaan orang yang mengucapkan atau menyebutkan aibnya dalam rangka untuk kebanggaan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, begitu setelah dia melahirkan anaknya, kemudian didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditali bajunya dengan kencang, karena ketika diraja mesti dia akan bergerak-gerak dengan sangat kuatnya, sangat mungkin ketika itu tersingkap auratnya, maka Nabi memerintahkan untuk ditali dengan kuat. Setelah dirajam kemudian meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dimandikan, kemudian kafani, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Dipetik dari sini bahwa yang namanya berzina itu dosa besar. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyolatkannya. Sehingga dipetik dari kisah ini, ketika ada pelaku dosa besar, kemudian dia meninggal, maka sepatutnya untuk tetap disolatkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini juga menyolatkan. Adapun dalam hadis-hadis yang lain, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
diberitahu untuk menyolatkan jenazah, kemudian ditanya hal alaihi dain, apakah ia punya utang. Kemudian di antara sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, sa'nukum biha, salatilah oleh kalian. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan. Ini semua dalam rangka untuk mengkompromikan dua maslahat yang ada. Maslahat yang pertama, orang yang melakukan dosa besar itu tentunya dosanya banyak, sehingga dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan doa dari kita. Kalau orang yang tidak melakukan dosa besar saja kita sholatkan, kita doakan. Lah ini saudara kita muslim melakukan dosa besar, sehingga sepantasnya untuk kita mendoakan. Di antara doa yang paling bagus tempatnya ketika sholat, sehingga pelaku dosa besar tetap disolatkan. Adapun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan dalam rangka untuk memberikan pelajaran orang-orang yang semisalnya, sehingga terkadang Nabi mengatakan sa'nukum biha, salatilah oleh kalian. Adapun Nabi SAW tidak menyolatkan. Biar apa? Biar orang-orang tidak berwatak atau tidak berperangai sebagaimana perangai orang ini. Karena kalau pelaku dosa besar kemudian semua orang menyolatkan, tidak ada perbedaan dengan orang-orang yang baik, maka akhirnya orang yang melakukan kemaksiatan juga semakin terus-terusan. Oh, dia peminum, pemabuk juga tetap disolatkan. Sehingga dalam syariat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, bagi seorang imam atau orang yang terpandang di kampungnya, apakah dia kiai atau seorang ustadz yang ada di kampungnya, ketika ada orang pemabuk atau orang yang mati bunuh diri, ini orang-orang pada menyolatkan. Adapun Pak Kiai ini tidak usah menyolatkan, biar untuk sebagai pelajaran bahwa itu adalah perbuatan jelek. Sehingga untuk mengkompromikan dua keadaan ini, maka orang yang terpandang Pak Kiai atau Ustadz atau yang semacamnya tidak menyolatkan, adapun yang lainnya menyolatkan. Ini keadaan jenazah yang melakukan dosa besar. Baik. Adapun dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyolatkan. Kenapa? Karena memang sudah benar-benar bertobat. Di mana orang yang benar-benar bertobat itu sebagaimana orang yang tidak punya kesalahan. Kayaumin waladathu ummuhu. Orang yang benar-benar bertobat itu bagikan bayi yang baru lahir. Orang yang bertobat itu bagikan bayi yang baru lahir. Sehingga sekalipun dia berzina, akan tapi karena telah bertobat, maka dia dianggap sebagai sosok yang sama sekali tidak punya dosa. Baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab menegurnya, ya Rasulullah, engkau menyolatkan pelaku zina. Ya Rasulullah, engkau menyolatkan orang yang melakukan dosa besar. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan alasannya. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyolatkan? Di mana disebutkan bahwa tobat wanita ini karena saking tulusnya, karena saking benarnya dalam ia bertobat, andaikan tobat ia itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah, jadi 70 orang semuanya berdosa, kemudian dikasih satu tobatnya wanita ini sudah cukup. Ini menunjukkan betapa amat sangat dalam wanita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dipetik dari sini bahwa fafihi ta'khiru haddi zina 'anil hamil ila an tadha'. Petik dari hadis ini bahwasanya boleh untuk mengakhirkan hukuman bagi pezina yang dalam keadaan hamil sampai ia melahirkan. Ini perkara yang muttafaq alaih di kalangan ulama. Jadi boleh untuk diakhirkan hukuman bagi pezina ketika ia hamil sampai melahirkan anaknya. Kan tapi mereka berselisih pandang tentang apakah yakni boleh diakhirkan lagi karena ia hendak menyusui anaknya atau bagaimana, atau cukup dititipkan ke orang lain. Di sini terjadi perselisihan. Adapun yang muttafaq alaih, terjadi kesepakatan di antara ulama, bolehnya mengakhirkan hukuman bagi pezina yang dalam keadaan hamil. Demikian pula dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, "Anazani idza zana wa huwa muhsan, yakni qad tazawwaj, fa innahu yajibu ayurjam wujuban." Orang yang berzina dan ketika berzina ia dalam keadaan muhsan itu adalah zina dalam keadaan ia pernah nikah yang sah. Ini makna muhsan. Maknanya ketika seseorang pernah nikah tapi tidak sah, maka ketika ia berzina tidak ditegakkan padanya hukum rajam sampai mati. Jadi yang dihukum rajam sampai mati itu adalah wanita atau laki-laki yang sudah muhsan. Makna muhsan adalah pernah nikah dengan sah sesuai dengan tuntunan atau syariat. Wa innahu, maka wajib untuk dirajam. Mana ini yang ada dalam kitabullah azza wa jal, yang mereka menghafalnya dan mereka pun juga melaksanakannya. Baik, di mana dalam rajam ini padanya terdapat hikmah yang amat sangat agung, di mana dengan ditegakkannya hukum rajam, seorang akan benar-benar merasakan diazab sebagaimana ia merasakan kenikmatan ketika berzina sekujur tubuhnya, maka demikian pula dia dirajam, dilempari batu sekujur tubuhnya sebagaimana ia pernah menikmati kelezatan ketika ia berzina. Ini perkara yang dituntunkan dalam syariat, di mana jika perkara ini benar-benar ditegakkan, maka orang-orang benar-benar akan ketakutan untuk melakukan maksiat ini, di mana yang namanya pelaksanaan rajam itu di tempat yang luas, di tempat banyak orang, sehingga benar-benar pelaksanaan rajam itu menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, sehingga akan banyak mengurangi kemaksiatan yang merajalela. Barakallahu fikum. Mana hadis ini seorang dirajam dengan dilempari batu sampai mati dengan pelan-pelan.
Ini perkara yang tidak bertentangan dengan hadis Saddad bin Aus. Rasulullah mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu az-zibhata." Apabila engkau membunuh, fa ahsinu, maka perbaguslah cara pembunuhannya. Dan apabila engkau menyembelih, maka perbaguslah cara penyembeliannya. Di mana yang dimaksud dengan fa'ahsinu azibhata, perbaguslah dalam kalian membunuhnya. Di sini yang dimaukan adalah sesuaikan dengan syariat dalam kalian membunuh. Perbaguslah dalam kalian membunuh, maknanya sesuaikan dengan syariat cara pembunuhan tersebut. Sehingga ketika seseorang itu berzina, cara membunuhnya sesuai dengan syariat adalah dirajam. Ketika seseorang misalnya membunuh orang lain dengan cara dipantung atau disayat-sayat sampai mati, maka pembunuhan yang baik untuk orang ini ya dipantung, ya disayat-sayat sampai mati. Ini yang disyariatkan, yang dikenal dengan hukum qisas. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Quraniyin. Jadi kisah tentang penggembalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang menggembala kambing-kambingnya, kemudian datanglah perampok, kemudian dia ambil susunya, kemudian sang penggembalanya dibunuh dengan cara dikepruk batu. Ini kepala, kemudian ini batu, ditaruh di tengah-tengah sehingga meninggal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh para perampok itu juga demikian. Ini bentuk ahsin, bentuk pembunuhan yang terbaik untuk orang-orang yang kelakuannya demikian. Sehingga makna fa ahsinu azibhata, perbaguslah dalam kalian membunuhnya, maknanya adalah sesuaikan dengan syariat. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dalilun ala jawazi iqraril insan ala nafsihi bizina min ajli tadhhirihi bil hajj la min ajli fathihi nafsi fadahahu nafsahu. Dalam hadis ini sebagai dalil bolehnya seseorang mengaku bahwa dirinya telah berzina min ajli, untuk dalam rangka mensucikan dirinya dengan ditegakkan padanya hukum hajj, bukan dalam rangka untuk menampakkan aib yang ada pada dirinya. Diboleh seseorang untuk mengaku berzina bukan dalam rangka untuk menampakkan aib yang ada pada dirinya, akan tetapi dalam rangka untuk pensucian diri. Ini perkara yang diperbolehkan kepada seorang imam ataupun kepada naibnya, pengganti sang imam, tidak kepada sembarang orang, tidak kepada sembarang orang. Adapun seseorang mengabarkan bahwa dirinya telah berzina tapi dengan maksud untuk kebanggaan. Ada manusia memodel demikian. Dia bangga ketika pergi ke negeri kafir, pernah berzina dengan sekian wanita bule, pernah berzina dengan sekian biduan dan seterusnya, merasa bangga.
maka orang-orang model demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afi illal mujahirin." Semua umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang-orang yang menjaharkan, menampak-nampakkan, membanggakan kemaksiatan yang telah dilakukannya. Di mana dia bermaksiat di negeri seberang, nggak ada orang yang tahu kecuali dirinya dan yang berzina dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sampai di rumah, dia buka lembaran hitam tersebut sebagai bentuk kebanggaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang demikian. Bahkan bisa jadi apa yang ia banggakan berupa perzinaan itu merupakan salah satu wujud dari bentuk penghalalan perbuatan zina. Sampai ia membanggakan, ini menunjukkan bahasanya seakan-akan dia itu menghalalkan perbuatan zina. Padahal yang namanya zina itu ma'lumun minad-din bidarurah. Itu perkara yang maklum dari agama bahwasanya itu haram, sementara ia menganggap itu halal, sehingga bisa terjatuh seseorang ke dalam kekafiran atau murtad dengan sebab itu. Kenapa? Karena menganggap perkara yang umat sepakat bahwasanya itu haram, menganggap perkara yang sudah jelas bahwasanya itu haram, dianggapnya halal. Sehingga disebarluaskan bahwasanya dia telah berzina. Sehingga dengan bangganya mengatakan bahwa dirinya telah berzina. Seakan-akan dia menganggap bahwasanya zina itu halal. Sehingga dari sebab itu dia menjadi kafir. Tidak dosa besar lagi, tapi bisa menjadikan mukhrijun minal millah, keluar dari millah. Wal iyad billah. Nah, perkara yang demikian terkadang terjadi di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apakah yang lebih afdal bagi seseorang ketika terlanjur berzina, untuk ia pergi ke hakim atau qadhi mengakui perbuatannya, atau yang lebih afdal menutupi dirinya karena memang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya? Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam perkara ini ada rinciannya. Terkadang seseorang apabila ia benar-benar bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan benar-benar menyesal, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya pokoknya berazam, bertekad tidak akan mengulangi, maka yang afdol baginya untuk tidak usah memberitahu. Bahkan sebaiknya perkaranya disembunyikan. Gak usah diberitahu siapapun. Kalau memang keadaannya demikian, ketika tidak ada, ketika memang seseorang itu benar-benar bertobat kepada Allah, sehingga sebagaimana kemarin benar-benar seperti air susu yang sudah keluar dari teteknya, sehingga tidak akan mungkin kembali lagi. Bertekad tidak akan mengulangi lagi. Dia benar-benar menyesal atas perbuatan tersebut. Terpenuhi 5 syarat yang kemarin telah kita sebutkan, sehingga dengan itu dia bisa menambah kebaikan dan kebaikan. Sehingga dengan itu ia bisa menambah peribadatan dan peribadatan. Bahkan bisa jadi dengan itu mungkin dia belajar yang rajin, akhirnya ia
bisa bermanfaat untuk umat, maka ini lebih baik. Adapun jika seseorang mengkhawatirkan akan dirinya, kelihatannya saya nggak kuat untuk meninggalkan perbuatan ini, kelihatannya keadaan saya sangat mengkhawatirkan, saya nggak mungkin untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina ini karena keadaan yang sangat berat. Maka pada keadaan demikian, untuk lebih baik dia pergi ke qadhi agar ditegakkan padanya hukuman. Sebagaimana jika seseorang itu dalam keadaan parah, fitnah yang teramat sangat parah, yang sangat mengkhawatirkan akan agamanya, maka tidak mengapa untuk seseorang berdoa minta mati saja. Allahumma in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, jika memang kehidupan itu lebih baik untukku, maka hidupkanlah aku. Akan tapi jika memang kehidupan itu jelek untukku, maka wafatkanlah aku. Sebagaimana juga yang diucapkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah ketika fitnah sudah teramat sangat berat, sehingga beliau memohon kepada Allah agar diwafatkan saja, karena memang fitnah yang teramat sangat berat ketika itu. Sehingga demikian pula ketika seseorang berat untuk bertobat dari perzinaan, kalau ia enggak ditegakkan padanya hukuman, khawatir akan terulang dan terulang dan terulang, maka lebih baik baginya untuk ditegakkan padanya hukuman. Barakallahu fikum. Baik, ini hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, sehingga pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang semestinya untuk masing-masing kita memperhatikannya, di mana seseorang dalam hadis ini mau menyerahkan dirinya, mau dirinya untuk dibinasakan, dibunuh dalam rangka untuk terlepas dari maksiat yang ia ada. Dia rela untuk dibunuh, dia rela untuk mati dalam rangka untuk membersihkan dosanya. Sehingga maknanya terlebih-lebih lagi kalau cuman seseorang dengan melepas maksiatan itu ada kemungkinan ia melarat, baru ada kemungkinan ia melarat, semestinya lebih serta-merta untuk ia tinggalkan. Yang mati saja dia ridho, yang dirajam mati dengan pelan-pelan dia ridho. Apalagi kalau dengan cuma meninggalkan kemaksiatan ini dia ada kemungkinan melarat, cuma baru ada kemungkinan melarat. Terkadang seseorang keberatan untuk meninggalkannya. Ini pelajaran yang semestinya menjadi perhatian masing-masing kita. Yakinilah wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Sehingga tinggal nunggu apa lagi kita dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala panggil untuk segera kembali. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Sehingga marilah kita banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemampuan, agar diberikan kekuatan
untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mudah begitu saja. Akan tetapi dengan ia mengakui dosa-dosanya, kemudian dari mengakui tersebut ia beristighfar kepada Allah. Ya, makna ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu saja diampuni, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik dan hidayah kepadanya sehingga ia akan sadar bahwasanya ini dosa, sadar bahwasanya ini keliru. Baru setelah itu ia bertobat, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan menjadikan perhatian bagi masing-masing kita dan bermanfaat untuk kehidupan dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Ya, ada orang yang berzina kemudian ingin menebus kesalahan dengan melaporkan kepada penguasa, kemudian dihukum dengan hukuman penjara. Selain Islam, apakah dosanya diampuni Allah? Jadi, wallahu a'lam, saya nggak bisa secara persisnya menjawab, cuma sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, wanita dari Juhainah ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan negara sebagaimana undang-undangnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mestinya ketika dia pengen i'tiraf, mengaku bahwa dirinya telah berzina kepada negara yang memang ditegakkan padanya hukum Islam, yang memang ditegakkan padanya hukum Islam. Barakallahu fikum. Baik, ini bab puasa, mungkin bisa ditanyakan, apa hukum orang yang sholat tidak memakai kolan suah atau peci? Apakah sah dan tidak termasuk menyelisih sunnah? Jadi sholat tidak memakai kolan suah atau peci itu insya Allah sah. Tidak ada dalam syariat syarat atau rukun daripada sholat adalah memakai peci. Tidak ada syariatnya, tidak ada syarat yang disebutkan oleh para ulama, sehingga insya Allah sholat tidak pakai peci atau kolan suah itu sah. Cuma ya semestinya seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dia berpenampilan sebagaimana penampilan yang terbaik, tersempurna. Dimana ketika seorang ingin ngadep Pak Camat saja, dia pilih baju batik yang paling bagus, dia pilih minyak wangi yang paling mahal. Bagaimana dia berpenampilan yang amat sempurna atau meyakinkan, biar benar-benar pede. Ini ngadep Pak Camat. Lah kita sholat itu mau ngadep yang membuat Pak Camat, ya.
kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sewaktu-waktu bisa memanggil Pak Camat dengan cepat, sehingga semestinya seseorang memperhatikan dalam masalah ini. Adapun dari si sah dan tidak sah, cuma semestinya atau yang lebih baik seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala memiliki paling tidak sedikit rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini, kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.